Setelah bosan di prank hampir puluhan kali, akhirnya nyantol juga nih aplikasi yang masih error ini. Dan untuk limitnya lumayan bisa dibuat jajan dan tentunya tanpa perlu dibayar. Dan untuk di aplikasi ini tanpa harus tanda tangan digital dan untuk DC-nya nggak akan datang ke rumah. Dan mumpung aplikasinya lagi viral nih, lumayan bisa dapat duit jackpot dari aplikasi pinjol. Dan untuk aplikasi ini mungkin sepertinya nggak akan lama lagi diblokir oleh OJK ya. Dan pasti orang-orang pada seneng tuh ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga tetap kuat dan tetap semangat dan senantiasa dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan dan tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan selalu. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Dan nggak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian udah pada dengar aplikasi yang kalian lihat di video awal saya? Ataukah mungkin kalian udah pada serbu atau mungkin malah apes seperti gua? Dan jujur saja untuk di aplikasi yang gua bahas ini nggak mengharap banyak, karena memang aplikasinya udah banyak ngeprank, udah banyak auto, dan gua udah puluhan kali di auto di aplikasi ini. Tetapi memang aplikasi ini yang viral dibahas saat ini karena untuk pencairannya itu ya kita nggak perlu menunggu lama, dan untuk aplikasinya masih tergolong baru. Kadang errornya menguntungkan, kadang juga errornya merugikan kita ya. Dan untuk di aplikasi ini ya tentunya duitnya kalian bisa langsung galbay, dan udah banyak orang juga yang galbay di aplikasi ini dan juga tanpa tanda tangan digital ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal yang orang-orang tuh pada belum tahu. Dan ya masih viral, untuk duitnya masih hangat-hangatnya nih. Dan untuk aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak. Tetapi gua nggak tahu sama sekali saudaranya ini apa, kode OTP-nya juga apa, soalnya udah kehapus kode OTP-nya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini ya jangan asal mengajukan saja ya teman-teman, dan juga jangan asal memasukkan data pribadi kalau kalian nggak siap mental. Soalnya di aplikasi ini tentunya beresiko banget, namanya juga pinjol ilegal ya. Dan ya seperti biasa untuk di aplikasi ini untuk goniknya belum rekomen ya teman-teman, soalnya kadang error, kadang bisa di ACC, kadang enggak, dan lain-lain. Dan sudah seperti itu jikalau baru pinjam di pinjol ilegal ya. Bahkan yang legal pun kadang kita masih sering di auto ya, apalagi yang ilegal dan juga sistemnya yang masih buruk ini. Namun ya nggak masalah, dicoba saja dulu ya. Siapa tahu kalian hoki di situ. Dan ya karena untuk di aplikasi ini juga limitnya banyak, kuotanya banyak, makanya orang-orang tuh pada seneng gaskan di aplikasi ini, walaupun memang masih banyak yang di auto karena sistemnya yang masih burik ya, dan juga kadang aplikasinya ngeprank. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan dua produk peminjaman karena aplikasi ini adalah pinjol ilegal dengan limit peminjaman ini 1.500.000, dan kedua ini semuanya sudah galbay beberapa minggu ya. Dan di sini gua herannya, ini untuk pembayarannya masih tetap seperti ini, tetapi DC-nya udah pada nelpon-nelpon dan juga udah pada ngancam buat sebar data. Dan untuk tagihannya kok di sini nggak berubah ya, padahal bunga dan dendanya sehari itu bisa sampai 110.000 sampai 120.000 ya, tetapi pada aplikasinya masih seperti pembayaran awal ya teman-teman. Nah makanya memang aplikasi ini masih rada error. Dan untuk di aplikasi ini seharusnya jatuh temponya pada tanggal 25 bulan 8 2021 itu pukul 19.06. Dan untuk yang dikembalikan seharusnya 1.500.000 ya, tetapi ya ngapain juga, soalnya aplikasi ini masih error. Walaupun kalian kembalikan itu ya kemungkinan besar nggak bisa dirawat ya, apalagi orang-orang pada galbay di aplikasi ini. Dan untuk selanjutnya di produk yang kedua yaitu MoneyGet, di sini juga sama tanggal pengembaliannya, tetapi untuk jamnya yang berbeda karena memang di sini untuk pengajuannya harinya sama, tanggalnya sama, namun untuk jamnya berbeda ya. Karena menurut info di aplikasi ini nggak rekomen untuk mengajukan dalam jam yang sama ya. Nah nggak masalah untuk harinya sama tetapi jamnya dibedain ya.
dikasih jeda beberapa jaman gitu ya teman-teman. Nah, untuk jumlah yang harus gua bayar juga sebesar 1,5, tapi untuk kedua produk ini udah galbay dan ya nggak perlu dibayar sih, soalnya juga masih ilegal, dan pastinya ya sebelum mengajukan amankan data-data kalian agar misalkan kalau kalian galbay itu pastinya nggak terlalu memberatkan kalian ya. Dan juga buat yang mengajukan dengan data pribadi, waduh, memang ada sih teman-teman, tetapi cukup beresiko banget, kecuali memang kalian udah pada tebal wajah dan juga mentalnya udah kuat ya, itu terserah dari kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini nggak membutuhkan banyak amunisi seperti NPWP dan lain-lain, jadi ya mau amunisi kalian juga hanya KTP dan rekening itu bisa, tetapi ya kembali lagi ya teman-teman, mau sebanyak apapun data amunisi kalian, kalau memang belum hoki ya nggak bisa di ACC, apalagi ini masih error. Gua aja sampai 50 kali coba ngajuin terus di aplikasi ini, dan memang nggak berharap banyak juga sih, karena ya menurut orang memang aplikasi ini masih jelek banget. Nah, namun banyak juga pencairannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KilatCash, dan untuk di aplikasi ini kemarin belum ready dan juga masih kadang kehapus, kadang hilang, dan ya akhirnya dia muncul kembali. Nah, gua nggak tahu saudaranya ini apa, jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini ataupun sudah pernah ngajuin atau mungkin sudah tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, kenapa aplikasi ini gua bilang jelek banget dan juga masih rada error, ntar gua akan bahas di akhir video ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KilatCash dari KSP Wahana Sejahtera Bersama ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK, jadi ya kalau mau kalian galbay ya silakan, kalian mau ngajuin juga silakan, itu terserah dari kalian. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen dapetin aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini ya memang dari tampilan juga masih jelek banget dan ya masih rada error sih. Kemungkinan aplikasi ini masih baru ya, soalnya gua juga nggak terlalu memikirkan aplikasi ini karena memang nggak berharap banyak sih. Dan di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000 dengan rating yang masih rendah banget, 3,7, dengan ulasan 3.000 ulasan. Untuk detail produknya ya hanya gini-gini saja sih. Untuk brosurnya nggak menjelaskan lebih detail, dan seperti biasa karena ini aplikasi pinjol ilegal, saran gua baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam dan lihat agar bisa kalian jadikan pembanding dan juga bahan acuan. Nah, kalau kalian lihat dari ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di sini, itu rata-rata kebanyakan juga di prank oleh aplikasinya ya. Dan ya sama sih dengan yang terjadi ke gua, itu kadang di prank, kadang digantung ya. Dan apalagi cepat banget di auto, itu udah pasti ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk produk aplikasinya dia katakan limitnya hingga dengan 8 juta hingga dengan 30 juta rupiah, tetapi ya ini nggak mungkin sih teman-teman kalau kalian bisa dapat limit seperti ini ya. Mau sekuat apapun amunisi kalian, sehoki apapun kalian, itu pasti nggak akan ya teman-teman, kecuali kalau dipinjol legal masih kemungkinan ya. Nah, untuk tenor peminjamannya 91 hari hingga dengan 360 hari. Untuk suku bunganya ini 5 sampai dengan 14% katanya. Kemudian di sini semuanya ada penjelasan, tapi ya masih gini-gini doang sih ya teman-teman, nggak ada penjelasan lebih detail dan lain-lain. Apalagi untuk persyaratannya juga nggak ada, jadi bebas kalian mau ngajuin di umur berapapun, dan ya hanya seperti ini, memang masih burik banget. Dan untuk aplikasinya dia ini udah lama ya teman-teman, 29 Oktober 2020 dia rilisnya pada awal-awal pinjol-pinjol ilegal itu lagi marak melakukan pencairan ya, memang di akhir tahun 2020 sih. Dan oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Kita lihat untuk aplikasinya ya, dan gue jelasin kenapa aplikasi ini masih burik banget dan nggak recommended buat kalian berharap di aplikasi ini bisa cair ya. Tetapi ya nggak ada yang bisa pastiin kita hoki atau enggak ya. Nah, oke, kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman tampilan laman awal dari aplikasi KilatCash ya, dan ini tampilannya jelek banget sih ya, hanya gini saja. Dan di sini dia katakan limitnya 1 juta hingga dengan 30 juta rupiah, namun ini nggak mungkin sih. Dan untuk tenornya katanya 90 hingga dengan 360 hari, padahal ya hanya 7 harian doang sih paling tinggi. Kalau kalian peminjam baru, gua nggak tahu apakah bisa dapat tenor tinggi lagi di aplikasinya atau enggak, soalnya nggak dirawat juga sih ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa cek di sini ada informasi nama asli, informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan informasi kontak plus nomor rekening ya.
Nah, ini yang harus kalian masukkan. Nah, di sini sebelum kita bahas ke untuk pengisian data-datanya, yang pertama di sini kenapa aplikasinya masih jelek banget dan juga masih rada error. Ini dari tampilannya saja udah masih kurang banget, dan selanjutnya jikalau kalian masuk dan login sebagai peminjam baru di sini, kemudian kalian tekan setuju, kalian masukkan nomor handphone ini, kadang itu untuk kode OTP-nya nggak masuk ya teman-teman. Dan di sini walaupun kalian sudah pernah login ya ataupun membuat akun, itu kalian kadang masih dimintai untuk kode OTP untuk masuk ya. Jadi ya agak sedikit sulit ya teman-teman. Seharusnya kan kalau kita udah login dan juga udah masuk, itu kita tinggal masuk menggunakan kata sandi saja, tetapi ini kadang juga dia meminta untuk kode OTP. Nah, makanya walaupun kalian misalkan udah pernah buat akun, udah pernah cair, mau masuk lagi itu kadang nggak bisa ya. Nah, di sini kalian misalkan masukkan ya untuk nomor teleponnya, kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan masuk ya. Nah, di sini kita dimintai untuk mendapatkan kode OTP ya. Nah, kalau kita tekan kirim kode verifikasi ini, kalian tunggu sampai 1 menit. Walaupun verifikasinya tertulis sudah terkirim, itu kadang nggak masuk sama sekali cuy. Dan gua kemarin juga sempat bingung juga kenapa aplikasinya seperti ini, kode OTP-nya nggak masuk dan lain-lain. Nah, sedikit tips dari beberapa orang ya di grup-grup pinjol, kalau untuk mendapatkan kode OTP-nya, kalian bisa uninstall terlebih dahulu, tetapi ini nggak 100% bisa worth it sih, tetapi ya bisa dicoba terlebih dahulu ya. Nah, uninstall terlebih dahulu, kemudian kalian buat akunnya ataupun mendapatkan kode OTP-nya di jam 8 pagi ya. Karena di jam tersebut ya aplikasinya mungkin masih freshnya atau gimana, dan belum banyak yang ngajuin juga, tetapi nggak terlalu berpengaruh 100% ya teman-teman. Tetapi kalau memang nggak masuk ya kalian bisa coba di lain waktu ya, karena memang di aplikasi ini harusnya kalau misalkan kita nggak masuk di kode verifikasi, itu ada tombol untuk mendapatkan kode OTP melalui telepon ya. Namun aplikasi ini ya tahu aja kalau pinjol ilegal, apalagi ini masih burik banget ya. Nah, dan makanya memang masih rada error. Kadang errornya menguntungkan kita, bisa dicairkan cepat tanpa banyak pengajuan dan tanpa beberapa kali pengajuan, tetapi kadang juga errornya merugikan kita ya. Itu kadang limitnya udah naik. Dan satu lagi yang kalian perlu perhatikan, bahwa jikalau kalian sudah masuk ke aplikasinya, kadang aplikasinya kan ini dia pinjol ilegal beranak. Nah, setelah itu ketika kalian sudah berhasil masuk dan login, kadang limitnya langsung hilang cuy. Jadi nggak ada limit yang bisa kita ngajuin ya. Nah, makanya memang aplikasi ini jangan berharap banyak untuk bisa di ACC ya, tetapi bisa kalian coba untuk iseng-iseng doang sih, siapa tahu bisa cair. Nah, untuk pengisiannya hanya seperti ini saja, ada informasi nama asli, pribadi, pekerjaan, kontak darurat, dan nomor rekening. Nah, untuk nomor rekening banknya ini kenapa banyak orang yang ngajukan? Karena itu bisa digunakan berbeda rekening dengan nama di pengajuan KTP kalian. Nah, makanya orang-orang tuh pada seneng dengan aplikasi ini, walaupun memang masih rada error ya. Karena ya sudah seperti itu, sistemnya juga error, jadi untuk proses memasukkan KTP-nya juga ya kadang error ya. Dan untuk verifikasi wajah, kalaupun berbeda juga nggak masalah ya teman-teman. Gua malah heran untuk di aplikasi ini kok sampai seperti itu ya untuk errornya ya. Nah, jadi terserah dari kalian, kalau kalian mau ngajukan ya silakan, mau nggak juga silakan, ataupun kalian mau mengincar rawatan silakan. Tetapi siapa tahu mungkin kalian pengen ngajuin dengan akun lama ya sah-sah saja ya, karena memang akun lama itu apalagi yang sudah pernah meminjam gampang banget sih untuk proses ACC-nya ketimbang akun yang baru ya. Tetapi walaupun akun lama, itu yang membuat kita sulit adalah proses loginnya cuy ya, karena membutuhkan kode OTP lagi ya. Syukur-syukur kalau bisa langsung masuk kode OTP-nya ya, kalau enggak ya harus coba berkali-kali, dan itu bisa membuat kalian bosan juga sih ya. Nah, untuk di aplikasi ini, untuk jam pengajuannya bebas kalian mau ngajukan di jam berapapun, karena limitnya dan juga produknya setelah kalian masuk itu banyak ya. Dan ya memang sih kadang ngeprank juga sih aplikasi ini, makanya kalau misalkan kalian udah dicairkan, langsung saja kalian tarik limit kalian ya, dan tarik duitnya, nggak usah dilamain di rekening ataupun di e-wallet ya. Dan buat kalian yang menggunakan data pribadi ya harus kuatin mental ya teman-teman, karena memang aplikasi ini pastinya sebar data ya, dan juga DC-nya ngomel-ngomel, apalagi untuk limit dendanya itu bisa sampai 100.000 per hari ya.
Nah, makanya kalian jangan asal mengajukan, apalagi yang masih pemula dan baru pertama kali ngajuin di pinjol ilegal. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Kilat Kas. Dan buat kalian yang sama seperti gua, udah beberapa kali ngajuin masih di autol, tetapi alhamdulillah bisa cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu mungkin kalian tahu saudaranya, ataupun sudah cair, ataupun masih di autol, atau udah gagal beberapa kali, ataupun ada yang berhasil merawat. Ketikkan semuanya di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian yang masih bingung terkait aplikasi ini, bisa kalian ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.